Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita kembali lagi ke Mr. Q. Oke, ini beliau analisa beliau makin lama makin bikin apa itu, pokoknya kubu lawan makin nyut-nyutan. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dari PDI Perjuangan misalnya tidak mau menarik menterinya, ya Pak Jokowi aja yang inisiatif gitu. Saya kira masyarakat juga akan menerima dan sangat memahami kok dua situasi yang saya jelaskan tadi. Tapi itu paham banget masyarakat. Ya, dia tidak lakukan gitu. Mungkin karena dia masih respect, masih respect, kewu gitu. Kok dari mesti lebih tahu dong. Pak Jokowi nggak baperan. Diajak Pak Jokowi keliling-keliling gitu. Bersama itu satu hal, tapi melihat perspektif Bang, Kowe Bang, nggak pernah bicara hal yang lain lagi. Nggak pernah bicara tentang ini. Pak Kodari kan konsultan. Jadi ya, nah terima kasih sudah mengangkat itu, Bang Helmi, Kak Helmi. Kan begini, Pak Jokowi, Mas Gibran itu kan sudah dianggap nggak ada oleh teman-teman PDI Perjuangan. Coba cek statement yang dikeluarkan teman-teman PDI Perjuangan. Tapi itulah bentuk kesabaran beliau. Nggak diundang. Iya. Walaupun dizolimi, tapi beliau nggak diundang. Ya, dengan alasan yang tidak kompak ya. Nggak dianggap nggak relevan lagi. Ditanya bagaimana mengenai Pak Jokowi. Ya siapa tuh? Akhirnya kan begitu kan? Udah nggak lagi gitu. Loh, sudah dianggap nggak lagi kok masih menjadi bagian dari pemerintahannya. Dan peristiwa tidak adanya gambar presiden gitu ya. Nah, itu disengaja atau enggak ya? Katanya jatuh kan. Tapi jatuh kan bisa dipasang lagi. Itu kan fotonya diturunkan. Oke. Tapi tetap menjadi bagian dari kabinetnya. Ya, betul. Jadi saya kira masyarakat tuh memahami kalau dilakukan reshuffle kepada menteri-menteri dari PDI Perjuangan. Kesabaran dan Pak Jokowi luar biasa. Menurut saya ya kita harus berpikir ke depan lah ya. Ya Pak Jokowi oke, dia jiwanya halus gitu ya, dalam pengertian ya dia berusaha tetap menjaga hubungan baik dan Solo lah ya. Solo begitu. Tetapi menurut saya di satu sisi juga kita pertimbangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan menjadi pimpinan ya pilot dan kopilot Indonesia Incorporated di masa yang akan datang, bahwa ada kebutuhan juga untuk transisi. Nah, mungkin ini menarik juga kalau kita bicara soal transisi pemerintahan. Ya, ini yang banyak dipertanyakan orang ya. Soal sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu kan bisa dilakukan pada beberapa level. Pertama itu kita bicara mengenai alokasi anggaran, mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Sebagian rencana Pak Prabowo kan mirip dengan Pak Jokowi, karena kan tagline-nya kan keberlanjutan. Tetapi beberapa kan ada ide baru, gagasan baru, program baru, yang mungkin paling terkenal adalah makan bergizi. Makan siang atau makan pagi atau makan di sekolah bergizi. Ya. Mungkin terminologinya makan di sekolah bergizi kali ya. Mungkin, jadi mau makan pagi, mau makan siang, nggak jadi soal kan gitu. Jadi makan bergizi di sekolah, makan bergizi di sekolah. Ini usulan nama baru lagi nih, makan bergizi di sekolah. Nah itu kan membutuhkan biaya yang besar. Dan saya kira harus sudah dipersiapkan anggarannya. Harus dipersiapkan anggarannya. Apakah misalnya kemudian akan skala penuh, yang tentu biaya sampai berapa, 450 triliun ya, atau misalnya separohnya dulu. Katakanlah misalnya 200-an triliun misalnya begitu. Itu kan harus disiapkan anggarannya dari sekarang. Dan bendaharanya atau ibu rumah tangganya kan masih Ibu Sri Mulyani. Gitu. APBN yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Gibran itu kan yang menyiapkan Pak Jokowi. Betul. Jadi Pak Prabowo ini betul-betul sangat terbantu kalau Pak Jokowi itu memfasilitasi dan proses-proses yang terjadi. Kita sudah lihat Pak Dasko dan kawan-kawan ketemu dengan Sri Mulyani. Saya melihat itu adalah sinkronisasi mungkin dari segi anggaran karena Kementerian Keuangan. Tetapi kan perlu sinkronisasi yang lain, misalnya program kerja pada kementerian-kementerian yang sudah ada. Gitu. Kita anggap kementerian ini ada dua macam. Pertama yang existing, yang kedua yang baru. Gitu. Yang baru, karena ada isu bahwa jumlah kementerian akan bertambah. Ya, saya menduga Kak Helmi nanti akan kementerian baru.
Nanti belanjanya dua, belanja isu dan belanja situasi, belanja struktur. Melihat apa? Saya itu udah biasa. Kodari tiap kali reshuffle nama saya masuk. Iya. Udah biasa. Iya, itu. Saya terlatih betul. Tapi kita aminkan aja dulu gitu ya. Ada wamen. Saya udah dipanggil. Pasti Bang Kodari harus. Jadi akan ada kementerian yang memang sudah berjalan seperti sekarang ini, tetapi dugaan saya akan ada kementerian-kementerian baru. Gitu. Nah, kementerian-kementerian yang sudah lama ini kan mungkin akan menampung program-program yang baru. Gitu. Dan itu membutuhkan sinkronisasi juga. Dan nggak gampang juga tuh ya? Nggak gampang juga. Nah, paling mudah adalah ketika nanti ya menterinya ini dilantik dari sekarang, jadi dia udah nyiapkan program-program yang ada sekarang ini dengan program-program yang dimaui oleh Pak Prabowo ke depan. Ya, saya kebayang dulu pernah ya. Kasus IKN aja, kan waktu ketua dan wakil ketua mundur karena katanya 11 bulan gaji tidak turun. Kan itu kan karena penyiapan anggaran kan, itu harus diusulkan dulu. Ini masalah nomenklatur anggaran. Dulu BPIP Yudi Latif pun turun isunya itu. Karena udah badannya udah berdiri, tapi anggarannya belum bisa, karena kan ini masalah walaupun kalau IKN soal gaji itu kan isu lama kan. Kalau yang baru ini saya melihatnya lebih kepada soal bagaimana. Maksud saya itu kan tidak perlu terjadi kok. Status tanahnya nggak jelas, harga nggak jelas. Nanti kita akan bahas ya. Jadi menurut saya nggak boleh kejadian dong. Jadi mumpung kan ini kan akan Pak Prabowo kan akan melanjutkan. Jadi kalau dia start di Oktober gitu, kemudian anggaran barunya kan Januari itu. Jadi mestinya harus kalau yang Desember ini kan anggaran lama kan? Yang penting tuh buat saya adalah kita itu sebetulnya harus mencoba mengoptimalkan keistimewaan atau privilege dari proses transisi tahun 2024 ini. Yang notabene memang tidak akan bisa terjadi pada tahun 2004 dan 2014. Karena waktu itu kan perubahannya dari satu partai politik ke partai politik yang lain yang notabene itu hubungannya itu tidak baik gitu loh. Garis miring oposisi. Ya, Bu Mega tidak cocok dengan Pak SBY tahun 2004. Tahun 2014 Pak SBY dengan Pak Jokowi nggak ada masalah, tetapi ada Bu Mega di situ, sehingga terjadi suatu episode yang putus dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang mulai dari nol lagi. Nah, kalau sekarang ini nggak ada episode putus, keberlanjutan. Jadi keberlanjutan gitu. Jadi menurut saya segala teknik, segala cara, segala perspektif yang bisa dioptimalkan untuk memanfaatkan situasi yang khusus ini harus dilakukan gitu. Termasuk di dalamnya adalah tadi menteri-menteri dari partai politik yang sudah jelas-jelas tidak bersama dengan pemerintah, ya sudah diganti saja, ngapain gitu loh. Daripada bikin repot, bikin kagok, tidak bisa dioptimalkan, tidak bisa dioptimalkan. Atau sebaliknya tadi, bahwa partai politik dan menteri-menteri yang sudah tahu dia bukan bagian dari pemerintahan dan sikapnya oposisi, ya tahu diri aja gitu, mundur aja. Beri kesempatan kepada pemerintahan yang akan datang. Beri kesempatan kepada pemerintahan yang Anda akan sudah ancang-ancang akan ada oposisi. Jadi Anda ini kan bagian dari pemerintahan, tapi jiwa Anda kan oposisi. Gimana sih? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Betapa sulitnya. Jadi pekerjaannya pada pemerintahan yang sedang berlangsung, tetapi mentalitasnya mentalitas oposisi. Lebih jauh lagi menganggap presiden yang sekarang ini presiden yang nggak benar kayak gitu musuh dalam selimut. Lu bagaimana sih? Jadi menurut saya ada logika yang terputus di situ gitu. Jadi ini himbauan kita ya sebagai warga negara gitu ya, agar bagaimana supaya pemerintahan kita menjadi lebih baik dan lebih optimal dalam lebih serius juga dipersiapkan terutama transisi. Ini himbauan kepada dua pihak lah yang memang kontra dengan Pak Jokowi lalu kemudian akan oposisi. Ya lebih baik Anda inisiatif menarik, tapi sebetulnya kita menghimbau juga kepada Pak Jokowi, udah Pak resapel aja. Bapak baik banget sih. Kodari kan dekat, walaupun pasti dia nggak berani klaim lah kita. Dibilang dekat itu nggak berani klaim kita, nggak berani kita. Itu kembali kepada penilaian masyarakat. Wah, Kodari dampingin Pak Jokowi ngomong lagi ya. Termasuk ada orang yang nyerobot. Kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah momentum bagaimana antara riset antara sesuatu yang dikerjakan secara metodologi ilmiah itu menemukan perwujudannya dalam dunia nyata dengan mata kepala sendiri. Bagaimana angka-angka saya bilangnya angka-angka lihat 75%, 80% kepuasan kepada di lapangan itu saya lihat wujud nyatanya di
ekspresi masyarakat Ya. dalam keseharian masyarakat. Gitu. Nah itu suatu kelebihan dan suatu anugerah yang nggak semua orang ya bisa, nggak semua peneliti lah bisa mendapatkan kesempatan itu. Oh gini angka-angka itu ya ternyata dalam dunia nyata gitu. Asik juga memang luar biasa. Dan Sejak itu Kodari senyumnya lebar banget gitu. Tapi ya di situ kita Ini bisa melihat pembenci beliau bagaimana makin sakit kuat hati. sekali hubungan Pak Jokowi itu dengan masyarakat ya, frekuensinya sangat kuat. Kemudian bagaimana Pak Jokowi itu bisa mengkombinasikan antara teknokrasi dengan katakanlah popularitas. Gitu. Itu dia bisa kombinasikan. Hemat saya ini dua hal yang tidak boleh terpisah sebetulnya kalau kita bicara pemimpin publik, pemimpin di era demokrasi. Suatu kebijakan publik kalau tidak didukung oleh masyarakat, tidak populer, itu susah jalan. Tapera, walaupun bagus bagaimana konsepnya, dan itu dijalankan di berbagai negara. Tapi ketika konsepnya kurang dijelaskan dengan baik, dukungannya kurang, akhirnya kan tertatih-tatih, bahkan bisa tumbang. Tetapi popularitas tanpa teknokrasi juga tidak bisa membuat kita menjadi negara yang maju, negara yang berhasil. Betul. Jadi menurut saya tantangan kepemimpinan di era demokrasi itu adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan, titik temu antara teknokrasi dengan popularitas. Popularitas jangan diabaikan. Anda nggak mungkin bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan cepat, dengan optimal kalau nggak didukung oleh rakyat. Tapi dukungan rakyat kalau nggak ada teknokrasinya, ya Anda jalan di tempat, atau bahkan Anda akan mengalami suatu kemunduran tanpa Anda sadari. Gitu. Masya Allah, kalau Bung Kodari bicara pembenci Pak Jokowi pasti cenut-cenut, pasti sakit hati. Tapi betul kata Bung Kodari, memang wujud dari 80% itu, waduh, Masya Allah, luar biasa. Antusiasme masyarakat itu, wow, pokoknya melebihi viralnya di dunia maya. Memang ada sih yang agak kurang senang dengan Pak Jokowi, dikit sekali. Paling di antara 1000 orang mungkin hanya 1 orang mungkin, atau 2 orang mungkin, hanya dikit sekali. Tapi suaranya bukan main, kira-kira macam token listrik, makin kecil makin berisik. Itulah kebaikan Pak Jokowi. Walaupun beliau selalu dihujat dari partai yang berwarna merah, beliau tetap mempertahankan menteri-menteri dari partai yang berwarna merah. Tapi betul kata Bung Kodari, kalau bisa di-reshuffle. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau termakan isu hoax, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau tergiring opini yang sangat menyesatkan, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.